segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Shalom Bapak, Ibu. Selamat pagi dan apa kabar semua? Semoga damai sejahtera dan sehat-sehat senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur pagi hari ini karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami sudah siapkan diri kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan pagi ini. Kami menolak setiap rencana si jahat yang mau merongrong, mencuri, mematakan firman-Mu. Kami tolak di dalam nama Yesus. Lalu berkati juga Tuhan kebaktian seperti ini di mana-mana pada hari ini. Di seluruh dunia Tuhan, Engkau mengawalnya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya bacakan di dalam Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul pertama ayat 1 sampai dengan 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Bapa. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia
naik ke surga. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya sengaja mengulangi ini ayat di Kisah Rasul ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia pernah mati selama 3 hari. Di depan murid-muridnya dia berkata, dia akan bangkit kembali, akan hidup pada hari ketiga. Tetapi murid-murid Yesus tidak mau dengar, atau tidak percaya, atau kurang dengar-dengaran. Sehingga semua muridnya putus harapan, bahwa murid-muridnya pikir Yesus sudah mati, sudah habis. Tapi murid-muridnya lupa. Tapi Yesus tidak lupa. Ini kenapa dia bikin reuni begini ketemu dengan murid-muridnya. Di sini dikatakan dia berulang kali selama 40 hari, ya. Itu dikatakan ayat yang kedua. Selama kurang lebih 40 hari dia berusaha meyakinkan murid-muridnya supaya mereka tetap bersatu dan jangan tinggalkan dia, terutama di Yerusalem. Saudara, tujuan Yesus ini luar biasa. Kalau saat 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, dia mengingatkan murid-muridnya supaya jangan terjerai-berai. Jangan bimbang, jangan takut. Bahwa kenaikan dia ke surga itu harus adalah kehendak Bapa yang suruh dia. Yahweh, ya, Tuhan Yahweh yang menyuruh dia kembali ke surga, ada urusan. Kita sebagai murid-murid tidak perlu tahu, ya, kemana dia akan pergi. Ya, tapi kalau kita lihat di kitab lain dikatakan, aku harus pergi kepada Bapa. Berarti dia harus pulang. Kalau dia tidak pergi, tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang pasti, dia kalau tidak pergi ke surga, Roh Kudus, roh penghiburan tidak akan dicurahkan kepada murid-muridnya. Maka itu dia katakan, saya harus pergi. Saudara, di sini ayat ketiga mengatakan, ayat kedua, ketiga, jangan kamu tinggalkan Yerusalem dan jangan kamu berubah setia. Itu perintah kepada Tuhan, jangan engkau meninggalkan Yerusalem. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ingat ayat ini mengingatkan saya 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan semua setelah dia mati disalib pada bubar kan. Dan di sini kita melihat betapa Tuhan itu peduli, ya. Peduli kepada kita, peduli kepada murid-muridnya. Saya ingat 2000 tahun yang lalu itu persis seperti inilah. Tuhan sebelum berangkat ke surga, naik ke surga, atau diangkat ke surga, ya. Dia mau supaya murid-muridnya yang 11-12 orang itu tidak ada yang ketinggalan. Ya, satu pun tidak ada yang dia terlewatkan. Saudara masih ingat muridnya Thomas, bernama Thomas Didimus. Dia adalah orang yang keras kepala. Tapi yang lebih keras kepala lagi ada lagi Rasul Petrus. Petrus tuh nama Latinnya ada Petrus. Petrus itu keras, batu karang. Ya. Tapi Thomas ini juga keras kepala. Dikatakan apa? Sebelum aku katakan aku percaya dia bangkit, Yesus bangkit, aku akan coba memasukkan jari tanganku ke lambungnya yang berlubang tertikam paku, dan tangannya yang berlubang kena paku. Setelah itu aku baru percaya. Nah, saudara, apakah perkataan Thomas Didimus ini diabaikan? Tidak, saudaraku. Kita lihat itu sepele, sebenarnya sepele. Kok perkataan begitu saja Yesus simpan di hati
Kenapa saudaraku? Karena dia care pada semua orang. Ya, selama 40 hari dikatakan dia mencari murid-muridnya, mana yang keras, mana hati yang keras akan datang. Kira-kira begitu kan. Ketika Thomas dan teman-temannya lagi berkumpul di rumah, Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya datang. Ya, seperti orang main sulap, dia datang. Begitu sampai, apa yang dia katakan? Dia cari Thomas Didimus. Wah, saudara, dia bilang, Thomas, tunjukkan tanganmu sekarang. Rasakan jari tanganku yang berlubang berpaku dan dadaku yang tertusuk lambung di dadaku. Thomas kaget, saudaraku. Kalau saudara baca di Yohanes 16 atau 17. Thomas sampai gemetar dikatakan, Guru, aku percaya. Guru, aku percaya. Ampuni aku, kira-kira gitu kan Thomas berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah semua orang yang percaya tanpa melihat. Beruntunglah bagi mereka yang percaya dengan imannya. Saudara, Tuhan Yesus sangat peduli. Akhirnya Thomas berlutut. Dia menyesalin perkataannya. Tuhan Yesus berkata kepada dia, janganlah kamu takut. Inilah aku yang kamu cari. Ya. Sekarang engkau sudah percaya. Ya. Jangan bimbang lagi. Saudara, Thomas memang perangainya aneh. Kalau saya baca dia riwayat hidupnya, dia akhirnya dia mati syahid. Dia menginjilin di benua di India. Kalau Rasul Petrus, dia mati, disiksa dengan terbalik. Dibilang aku tidak pantas mati secara kaki di bawah, kepala di atas. Aku mau dijungkir balikkan. Aku mau kepala saya menghadap ke tanah. Itu Rasul Petrus. Paulus. Nah, Paulus ini orang yang luar biasa. Ya. Kalau kita melihat Petrus, Thomas, dan teman-teman yang lain, pendidikan mereka itu tidak ada. Ya, terendah pendidikannya, asal bisa nulis saja mungkin. Tapi Rasul Paulus adalah seorang pintar. Ya, seorang teologi yang pintar, ya. Ya, dia keluar dari sekolah tinggi teologi di Yunani. Dia juga seorang staf, seorang kepala pasukan untuk membunuh orang Kristen. Rasul Petrus nih, dia sudah tekad. Dia pikir dia mati juga nggak takut, hidup juga buat Tuhan. Itu dia katakan, hidupku buat Kristus, mati adalah keuntunganku. Dia mau mati nggak bisa mati. Tapi akhirnya dia mati juga dengan penderitaan di penjara. Saudara, saya tidak tahu gimana cerita murid-murid yang lain, tapi saya hanya tahu beberapa orang yang mati syahid. Saudara, pesan dia kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu yang tertulis di kitab Para Rasul ini mirip dengan sekarang dia seolah-olah berkata kepada saya dan saudara sekalian. Berbicara kepada orang-orang yang percaya, yang masih hidup bertahan sekarang ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Aku akan pergi. Tapi ingatlah, dunia akan membenci kamu, tapi kamu jangan pergi. Tuhan Yesus tidak mau sampai satu orang murid pun akan pergi tinggalkan dia. Dia mau supaya semuanya selamat, saudaraku. Ya. Maka tuh dia datangin satu persatu, saudaraku. Sebelum hari Pentakosta, harinya ke-50, ya, pada hari ke-48 mungkin, dia berpisah dengan murid-muridnya. Saudaraku, ada beberapa pesan yang dia tinggalkan kepada murid-muridnya. Dikatakan apa? Kalau aku tidak ada, engkau jangan tinggalkan Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena dia berpesan,
engkau harus saling mengasihi. Ya. Pertama, jangan tinggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Karena aku akan mencurahkan rohku. Kita baca di Yohanes 16, ya, saya bacakan. Yohanes 16 ayat 4b, pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan kepada hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku tidak pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya kepadaku. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tadi dikatakan Tuhan Yesus mengharap kepada murid-muridnya saling mengasihi. Ya. Jangan saling benci, jangan saling membuat ulah dan sebagainya. Haruslah saling masing-masing mengasihi satu sama lain, supaya kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti tetap dia mendapat murid-muridnya tetap bersatu dan tetap menanti kedatangan Dia. Saudara, perpisahan ini tidak tahu berapa lama, tapi Tuhan katakan, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Dan aku pergi menyelesaikan pekerjaanku dengan Bapa. Dan kalau aku sudah selesai dengan pekerjaan itu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Dimanapun aku berada, disitulah kamu berada. Haleluya, saudara. Ini suatu janji yang luar biasa. Janji yang dinantikan oleh setiap orang yang percaya. Saudaraku, Yesus mengulangi lagi dikatakan, jangan takut, karena wakil yang aku kirim ini adalah Roh penghibur, Roh Kudus. Dialah yang mewakili aku selama aku tidak ada di dunia ini. Selama kamu tidak melihat aku berada dan tetap bersamamu sampai kedatanganku kedua kali di langit-langit biru. Saudara, pernyataan Tuhan ini menguatkan murid-muridnya. Dikatakan, sekalipun aku tidak ada, aku tetap bersama engkau.
Saudara, ini suatu perjanjian yang luar biasa. Ya. Bukannya malaikat yang menulis, bukan hamba-hamba Tuhan yang menulis. Yang menulis sebentar mereka menulis, tapi yang mengilhami adalah Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Ya. Dikatakan dia akan tepati janji Tuhan, janji Yahweh. Ya. Semua harus terjadi. Ya. Di dunia ini hidup semakin hari semakin susah, tetapi kamu yang sudah tahu kebenaran, jangan kamu menjual, menggadaikan, menukarkan kebenaran itu dengan dunia ini. Saudara, saya ingat, ya, ada teman saya mengatakan, kok kamu begitu percaya kepada Tuhan? Kan kamu orang berdosa, mana bisa melihat Tuhan? Saya bilang benar. Walaupun saya tidak bisa melihat Tuhan karena manusia itu berdosa. Tapi saya percaya Tuhan itu ada. Dari mana dibilang? Teman saya bilang, dari pekerjaan Tuhan. Apa itu? Saya bilang, Tuhan memberi kami kekuatan dan kuasa. Saya berdoa dalam penginjilan, orang-orang itu sembuh dan saya menangkan buat Tuhan. Hah? Saya tidak bohong, saya bilang. Memang saya tidak bisa melihat Tuhan. Saya bukan tukang ramal, bukan apa-apa. Saya manusia biasa, saya katakan. Kok bisa begitu, dia bilang. Karena Tuhan bilang, berbahagialah kita yang percaya walaupun tidak melihat Tuhan. Saya percaya dengan iman. Ya, saya bukan seorang peramal, tetapi Tuhan menolong saya. Saya katakan, Tuhan, jiwa-jiwa baru ini baru bertobat, baru mendengar firman-Mu. Sekarang Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan segala penyakitnya. Saya tidak tahu penyakit apa yang dia derita, suami istri. Waktu itu ada 7 orang, ya. Ada yang kena dukun, Tuhan bebaskan. Nah itu menjadi iman saya bilang. Sekarang kalau kamu mau bunuh saya, mau jagal saya tidak takut. Mati pun tidak takut, saya bilang. Saya mati cepat-cepat, saya cepat-cepat selamat bersama Tuhan, saya bilang gitu. Wah, dia bilang, susah kalau begitu. Oh, enggak susah, saya bilang, kalau kamu ada punya hati, punya iman yang percaya pada Tuhan, kamu juga bisa begitu, saya bilang. Saudara, itulah kerinduan setiap anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Tuhan. Untuk apa kita percaya sama Tuhan? Ya, kalau kita hanya memiliki dunia ini, apa saja kita mau, tetapi jiwa kita binasa. Mending kita cari Tuhan, ada keselamatan. Ya, sekarang target Tuhan buat kita, ya, carilah Tuhan. Nanti Tuhan kan bertanya, apa yang akan kau bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa-jiwa yang sudah kau menangkan kepada Tuhan? Itu menjadi target. Itu menjadi tagihan buat kita orang-orang percaya. Saya memuji Tuhan, saya bersyukur. Saya bisa menangkan orang tua saya. Saya bisa menangkan kakek nenek saya. Saya bisa menangkan berapa om saya. Termasuk adik-adik saya. Tapi saya bilang, Tuhan, ini belum ada apa-apanya. Selama saya masih, Tuhan beri nafas hidup, tubuh yang sehat, saya akan cari jiwa-jiwa buat kerajaan Bapa. Ya, itu menjadi target saya dan target saudara juga, saudaraku. Karena kita, kata firman Tuhan, apa untungnya kita mendapat dunia, seisi dunia ini, tetapi jiwa kita binasa. Ya, carilah Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan sumber kehidupan. Supaya kita yang percaya ini tetap percaya dan tidak berubah, saudaraku. Memang kita manusia banyak dosa, banyak perbuatan yang tidak baik. Tapi Tuhan bilang, aku sudah lupakan semua itu.
Aku lupakan semua yang masa lalu kamu. Ya. Bagaimanapun engkau jahatnya, bagaimanapun engkau buruknya dosa kamu, kalau engkau datang minta ampun, aku akan memaafkan kamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sementara ini kita masih tetap kebaktian online di sini, saudaraku. Kita sudah kurang lebih 4 bulan ya. Ya, 4 bulan. 4 kali 4, 16 minggu, tambah 1 hari lagi, 1 hari ada hari kenaikan Tuhan ke surga. Saudara, COVID ini kita kalau lihat di radio ya, kita mengharapkan ya tentu ada berita baik, bisa COVID ini berkurang, ya jumlah case yang baru berkurang, meninggal juga berkurang. Tetapi kita lihat saudaraku, tinggi sekali angkanya. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau sanggup melewatkan COVID-19 ini. Karena kita tahu negara kita ini dipandang segi keuangan kita susah. Tapi kita jangan takut. Tuhan katakan di Mazmur 91, jangan kita takut sampar segala penyakit. Itu ada tanggung jawab Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Saya percaya saudaraku, Tuhan punya urusan. Tuhan akan bebaskan kita daripada segala serum sampar, ya. Penyakit apapun, saya percaya tidak akan menimpa umat Tuhan yang percaya dan bersyukur, ya, selalu berserah kepada Tuhan. Kita lanjutkan Kisah Rasul pasal pertama ayat 12. Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka penumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudaranya Yesus. Saudara, yang membuat menggelitik saya adalah Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Saya ulangi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, ayat 9 ini berkata, Yesus terangkat. Saya berpikir gak ada yang mengangkatnya kan? Dia seperti kita melihat kalau di televisi, pelan-pelan Yesus terangkat naik ke surga, terus lenyap. Saudara, ini bukan pekerjaan manusia, ya. Tuhan tuh maha kuasa. Banyak orang mengatakan, ini dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, waktu Yesus terangkat ke atas, tiba-tiba muncul 2 orang yang berpakaian baju putih di dekat mereka. Siapa itu? Kita hanya kenal malaikat itu 2 nama.
malaikat Jibril atau Gabriel. Yang kedua ada malaikat Mikael. Nah, malaikat Jibril adalah malaikat pembawa berita damai apa saja. Kalau malaikat Mikael atau Michael adalah malaikat peperangan. Saudara, mereka berbaju putih, berdiri dekat orang-orang Israel. Dikatakan, kamu kenapa memandang dia seperti itu? Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Saudara, saya mengaminkan ayat ini. Banyak orang tidak percaya, tapi saya katakan, ini benar-benar perkataan Tuhan, perkataan malaikat yang mengatakan, Yesus will come back again. Yesus akan datang kembali. Datang ngapain? Mengangkat orang-orang yang percaya kepada dia. Pertama dia akan datang di atas langit, di awan-awan itu. Orang-orang yang mati dulu, seperti mulai dari zaman Adam, nabi-nabi, mereka akan diangkat pertama dengan tubuh yang kemuliaan, dibangkitkan dari kuburan. Dan setelah itu, kedua kalinya, kita yang masih hidup, Tuhan rubah menjadi tubuh yang baru, tubuh yang kemuliaan, bersama-sama menyongsong Tuhan dan memerintah bersama dia selama 1000 tahun. Saudara, inilah kerinduan kita orang-orang percaya. Tunggu apa lagi, saudara? Sekaranglah saatnya. Kalau saudara dalam kesusahan, dalam ketidakberdayaan, datanglah kepada Tuhan. Ingat Matius 11 ayat 28 mengatakan, Tuhan mengundang saudara dan saya, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan bertanggungan berat, ada aku akan memberikan damai dan sentosa kepadamu. Haleluya. Saudara, itulah firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan sampai jumpa pada minggu-minggu yang akan datang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan terus. Biarlah kami diingatkan terus oleh firman-Mu. Kami tetap setia, saling mengasihi sampai Kau datang kembali, Tuhan. Kami selalu menanti kedatangan-Mu untuk kedua kali di awan-awan yang permai. Biarlah nama Tuhan sampai selamanya dipermuliakan, dan kami yang masih hidup nih, Tuhan, tetap setia menanti Engkau kembali kedua kali. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat jasmani, berkat rohani, pimpinan dan penyertaan Tuhan Roh Kudus bersama Bapa, keluarga kita yang setia, sampai kita mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Amin.